Cerita warga pembopong buaya muara menuju pos Ramil Siliragung sempat was-was jika ikatannya lepas. Pengakuan warga Barurejo, sering dijumpai sosok diduga buaya muara. Siswa SDMI di Banyuwangi antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Staf khusus Presiden Putri Tanjung dan bos-bos startup tebar inspirasi ke anak muda Banyuwangi. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, penemuan buaya muara yang mengejutkan warga desa Barurejo pada Selasa malam ternyata memberikan pengalaman mendebarkan sekaligus menegangkan bagi salah satu warga yang membopong hewan buas tersebut menuju pos Ramil Siliragung. Sempat merasa khawatir jika buaya yang dibopongnya lepas, namun terkalahkan dengan rasa peduli kepada hewan reptil tersebut. Pemirsa, penemuan buaya muara di Sungai Kalibaru, Dusun Kerajaan, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung pada Selasa malam, selain mengejutkan warga setempat lantaran tidak sengaja terjaring jala milik warga yang sedang mencari ikan, juga memberikan pengalaman mendebarkan, sekaligus menegangkan salah satu warga yang ikut mengevakuasi hewan reptil yang diketahui memiliki ukuran 1,3 meter tersebut. Secuil kisah singkat dan mendebarkan itu tidak akan dilupakan Ahmad Sairan, pria 49 tahun yang mengevakuasi buaya tersebut bersama Babinsa setempat menuju pos Ramil Siliragung. Untuk mengevakuasi buaya muara itu, Ahmad Sairan memberanikan diri membopong dengan dibonceng sepeda motor bersama Babinsa setempat dengan menempuh perjalanan sejauh 5 km. Perasaan was-was serta takut campur aduk dalam benak Ahmad Sairan selama perjalanan membopong buaya muara tersebut. Bagaimana tidak, kaki serta mulutnya yang hanya diikat dengan tali rafia serta matanya ditutup kain bisa lepas sewaktu-waktu dan bisa membahayakan keselamatannya. Menurut pengakuan Sairan, selama perjalanan sang buaya sempat mengeluarkan suara seperti auman yang membuatnya sempat ketakutan. Namun rasa peduli akan keselamatan hewan reptil yang menurut pengakuan Sairan berbobot lebih dari 15 kg tersebut dapat mengalahkan rasa takut yang hinggap di dalam benaknya. Ini pengalaman ini pertama kali atau Pertama kali, Mas, pertama kali. Ya takutnya dia kalau lepas itu, Mas, talinya lepas, kalau lepasnya waduh. Gak bisa kubayangkan, Mas, itu kan waduh, langka sekali, Mas, makanya buaya kan gitu ya. Bapak selama di perjalanan komunikasi apa saja dengan Bapak Koramil? Ayo cepat terus, gitu loh, Mas. Biar selama di situ, begitu kita tenang gitu loh, Mas, sampai Koramil tenang lah. Nah, pokoknya nanti jalan lepas apa gitu mana kita nggak tahu juga itu, Mas. Talinya kencang apa enggak kita kan nggak tahu, Mas. Gitu. Dengan menggunakan tali apa tadi, Pak? Rapia, Mas. Tali rafia ya. Betul sekali. Itu yang diikat bagian mana saja, Pak? Kaki depan sama belakang diikat semua, terus? sama mulutnya itu diikat. Diikat sama apa, Pak? Rapia juga, 2 kali mau 3 kali, Mas, itu teriak-teriak. Tapi takut juga gitu loh. Sairan bersyukur selama membopong buaya tersebut, satupun anggota tubuhnya tidak ada yang terluka. Dan dirinya bersyukur kini sang buaya yang pernah ia bopong sudah berada di tempat yang lebih aman. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beberapa warga yang bermukim dekat dengan Sungai Kalibaru, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, mengaku sering menjumpai buaya muara di sejumlah titik yang berbeda. Bahkan, momen tersebut sempat diabadikan oleh salah seorang pemancing yang tidak sengaja bertemu hewan reptil tersebut pada awal bulan November lalu. Pemirsa, inilah momen yang berhasil diabadikan salah satu pemancing ketika bertemu hewan yang diduga kuat merupakan buaya muara pada awal November lalu di Sungai Kalibaru, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung. Hal ini merupakan peristiwa kesekian kalinya hewan reptil itu menampakkan diri ke permukaan kepada warga sekitar maupun pemancing
sebelum ditemukan tidak sengaja terjerat jaring ikan milik warga yang sedang memancing pada Selasa malam. Meski sering muncul, namun warga sudah terbiasa dengan peristiwa munculnya reptil tersebut. Lantaran warga merasa hingga saat ini bisa hidup berdampingan dengannya. Miftahur Rahim misalnya, warga setempat yang kesehariannya mencari rumput di Sungai Kalibaru mengaku sering menjumpai sosok binatang yang diduga kuat buaya muara. Tidak hanya sekali, dirinya sering menjumpai buaya dengan ukuran sebesar kaki orang dewasa di sejumlah titik lokasi yang berbeda dan jaraknya tidak jauh dari tempatnya biasa mencari rumput. Bahkan dirinya mengaku hampir setiap hari ditemui binatang yang diduga buaya tersebut. Ya sering saya, tiap hari, hampir setiap hari ada, di situ-situ ada, di sana juga ada. Banyak ya takut ya enggak kan gitu. Setahu saya itu cuma segini, apa itu? Kaki. Sekaki gini, enggak ada yang besar, enggak ada. Oh, yang ditemukan kemarin ya segini ya, ibaratnya agak sepupu apa seberapa gitu loh. Keterangan Miftahur Rahim diperkuat dengan beberapa warga sekitar maupun pemancing yang sering melihat adanya kemunculan reptil diduga buaya muara di sepanjang aliran sungai yang berjarak kurang lebih 2 km dari lokasi penemuan. Meski begitu, pemerintah desa setempat menghimbau agar warga tetap waspada jika beraktivitas di sekitaran sungai, terutama di saat musim penghujan saat ini. Himbauan kepada warga ya kalau mau ke sungai sekitarnya ya berhati-hati karena sekarang kan musim hujan, selain debit air meningkat sewaktu-waktu, tentang buaya juga perlu diwaspadai, lebih hati-hatilah intinya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ratusan siswa tingkat sekolah dasar di Kecamatan Celuring mengikuti kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Puskesmas Benculuk pada Kamis pagi. Meski baru dibuka selama 3 hari, namun antusiasme para siswa yang datang dari sejumlah sekolah baik SD maupun MI tersebut cukuplah tinggi. Bertempat di Puskesmas Benculuk, ratusan siswa tingkat sekolah dasar dari sejumlah SD dan MI di wilayah Kecamatan Celuring mengikuti suntikan vaksinasi COVID-19 pada Kamis pagi. Antusiasme siswa dalam mengikuti vaksinasi kali ini cukup tinggi, terbukti dari 200 lebih sasaran yang ditargetkan, sebanyak 183 siswa ikut dalam vaksinasi yang menggunakan dosis vaksin jenis Pfizer tersebut. Meski baru dibuka 3 hari, namun kuota yang ditargetkan hampir terisi penuh. Pada suntikan kali ini, hanya siswa yang berusia minimal 12 tahun yang diperbolehkan untuk suntikan vaksin. Tidak hanya siswa, wali murid yang ikut mendampingi juga antusias dalam menemani putra-putri kesayangan mereka saat datang ke puskesmas. Mulai dari mempersiapkan sarana penunjang jelang vaksinasi, sampai dengan persiapan mental sebelum disuntik vaksin. Alhamdulillah ini adiknya sih antusias juga ya dalam rangka ini biar nggak terpapar virus corona ini. Jadinya dia antusias dapat jadwal dari sekolah, dia bilang sendiri kalau suruh nganter vaksin. Kalau persiapan khususnya sih enggak sih ya, kayak seperti biasanya sebelum berangkat mandi dulu terus sarapan pakai masker gitu aja. Rasanya ya lega aja, udah beres semuanya. Ya mudah-mudahan aja setelah vaksin virus coronanya udah nggak ada. Tapi tetap patuhi protokol ya Mbak ya? Ya. Sementara itu, Kepala Puskesmas Benculuk Tatik Setianingsih menuturkan, jika vaksinasi untuk usia 6-12 tahun nantinya digulirkan, pihaknya akan melakukan suntikan vaksin di sekolah masing-masing, mengingat jumlahnya yang lebih banyak daripada kuota untuk anak yang di atas 12 tahun. Di mana untuk capaian vaksinasi secara umum di wilayah Kecamatan Celuring, saat ini sudah menembus angka 74%. Untuk pelajar saat ini kan kita nyarinya yang masih yang lebih dari 12 tahun. Karena lebih dari 12 tahun itu belum terlalu banyak. Kita datangkan ke puskesmas dengan cara bergantian. Jadi ada jadwal buat sekolah-sekolah mereka. Tetapi nanti kalau sudah kita berjalan yang 6 sampai dengan 12 tahun, kita otomatis akan datang ke sekolah-sekolah.
Puskesmas Benjulo kita melayani untuk seluruh desa, jadi 5 desa langsung kita layani setiap hari di Puskesmas Benjulo. Kemudian yang di wilayah-wilayah itu kita menyasar yang lansia terutama. Capaian kami sudah sesuai target kemarin sudah melebihi. Kita sudah yang umum itu 74%. Kemudian untuk lansianya kita sudah hampir 69%. Jadi untuk capaian 70% kita sudah melebihi. Cuman pada saat ini kita ada tambahan lagi, kita harus mencapai 80%. Untuk mencapai 80% kita terus berupaya mendekat ke sasaran yang ada. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Staf khusus Presiden Putri Tanjung bersama sejumlah bos berbagai bisnis rintisan menggelar kegiatan workshop dan seminar entrepreneur serta klinik konsultasi UMKM di Hotel Air Royal Banyuwangi. Acara yang bertajuk Pahlawan Digital UMKM ini diikuti oleh 400 wirausaha muda yang hadir secara daring maupun luring. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, sebanyak 400 wirausaha muda mengikuti kegiatan workshop dan seminar entrepreneur serta klinik konsultasi UMKM di Hotel El Royal Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu sore. Kegiatan yang bertajuk Pahlawan Digital UMKM ini dihadiri oleh staf khusus Kepresidenan Putri Tanjung bersama sejumlah bos berbagai bisnis rintisan atau startup tersohor di Indonesia. Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring tersebut, Putri Tanjung bersama beberapa bos startup memberikan klinik konsultasi UMKM kepada para wirausaha muda Banyuwangi mengenai produk dan usaha mereka. Para anak-anak muda ini diberikan edukasi untuk memiliki transformasi mindset dalam berbisnis di era digital sehingga menginspirasi anak muda yang lain untuk menjadi creativepreneur. Selain itu, salah satu hal yang penting untuk menjadi wirausaha adalah harus mencoba dan harus bereksperimen menciptakan sesuatu untuk mengetahui passion. Tidak hanya itu, hal yang diciptakan tersebut harus menjadi solusi untuk mengatasi permasalahannya. Dalam acara ini, para peserta juga mendapatkan kelas workshop yang diisi oleh para alumni program Pahlawan Digital UMKM seperti CEO Sredinok Gabriel Franz yang menyampaikan materi mengenai pembukuan digital bagi UMKM. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi soal cara memanfaatkan digital marketing untuk pemasaran produk. Ini senang banget karena bisa ketemu sama banyak sekali pengusaha-pengusaha muda Banyuwangi. Pesannya pingin mereka terus semangat, terus mau berinovasi untuk memajukan Banyuwangi, karena tadi juga mendengarkan ide-ide sangat luar biasa sekali. Jadi tadi kita mau memberikan semangat, karena juga yang paling penting kan adalah kita pingin anak-anak muda Banyuwangi juga punya mentor-mentor yang bagus nih. Makanya hari ini aku membawa beberapa teman-teman aku, ada CEO-CEO, founder-founder yang luar biasa, inovator-inovator dari startup-startup yang luar biasa. Semoga mereka bisa sharing knowledge mereka untuk teman-teman Banyuwangi di sini, dan semoga mereka juga jadinya nantinya bisnisnya bisa terus berkembang gitu. Dan semoga acara seperti ini nggak berhenti hanya hari ini saja, tapi bisa terus berkelanjutan dan bisa terus sustainable pastinya. Yang paling penting adalah kita harus terus optimis, dan saya tahu banget karena pandemi ini banyak sekali yang berdampak gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya gimana caranya kita sebagai anak-anak muda terus semangat dan bisa melihat bahwa banyak loh opportunity dan peluang bisnis di masa-masa seperti ini gitu. Karena pengusaha yang baik adalah pengusaha yang bisa menyelesaikan banyak masalah dengan solusi-solusi yang inovatif, dan semoga dengan adanya perubahan demand and needs dari masyarakat, kita sebagai anak-anak muda bisa melihat peluang dan bisa membantu menyelesaikan banyak masalah dari inovasi dan memberikan inovasi-inovasi banyak juga untuk Indonesia. Kegiatan Pahlawan Digital UMKM ini mendapat apresiasi dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwaranas. Karena acaranya sesuai dengan program-program pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membuat para pelaku UMKM naik kelas. Dirinya berharap agar para wirausaha muda
tidak hanya belajar teori soal berbisnis, melainkan bisa mengaplikasikan dengan praktek di masa pandemi ini. Ya, kita berharap pastinya karena sasarannya milenial, kita berharap anak-anak muda Banyuwangi punya gambaran tentang bagaimana mereka ke depannya ingin menjadi orang-orang yang orang-orang yang hebat seperti tamu-tamu kita pada hari ini. Orang-orang kreatif, orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, orang-orang yang bisa punya peran masyarakat seperti itu. Jadi kami berharap materi yang tadi disampaikan ini bisa diambil oleh anak-anak muda, dan saya titip pesan juga dengan Dinas Pendidikan untuk ada tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini. Program Pahlawan Digital UMKM yang diinisiasi Putri Tanjung berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dengan tujuan untuk mencari lebih banyak inovator muda, serta dapat membantu mereka lebih bergaya dengan meningkatkan kapasitas dan networking, sehingga bisa memberikan solusi digital bagi banyak UMKM di Indonesia. Dengan membantu para inovator muda ini, maka juga turut membantu UMKM untuk bertahan di masa pandemi dan naik kelas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.